Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Yara, ketemu lagi dengan kami dalam acara Public Review. Public Review. Malam ini kita akan mereview tentang hoax dan hubungannya dengan kejiwaan. Ya, kita tahu selama ini banyak berseleweran berita-berita yang hoax yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, kemudian menjadi konsumsi publik, kemudian itu kita ingin malam ini bersama narasumber kita ingin mendengar pengaruh hoax itu terhadap kejiwaan itu seperti apa. Jadi kejiwaan orang yang menyebarkan hoax dan dampak bagi orang-orang yang terkena, yang termakan dengan informasi hoax tersebut. Malam ini kita telah hadir bersama Ibu Hetty Zuliani, ya, atau biasa dipanggil dengan Bunda Hetty, ya. Nah, beliau ini adalah Direktur Eksekutif Yayasan Permata Aceh Mulia Sigli. Ya. Nah, kemudian beliau juga ini istri dari Ketua DPRK PD, Bapak Mahfudin Ismail. Nah, Bunda Hetty ini adalah seorang konselor, ya. Nah, konselor. Jadi memang pendidikan S1-nya itu tentang bimbingan konseling di Unsiah, kemudian S2-nya itu bimbingan konseling di Bandung, kemudian juga sedang S3 sekarang. S3 bimbingan konseling juga di Malaysia, ya. Kita ingin bincang-bincang dengan Bunda Hetty malam ini tentang seputaran hoax ini, ya. Nah, beliau ini juga saat ini sering melakukan kegiatan, ya, sudah melakukan kegiatan kegiatan rutin di di Dayah Rahul Mudi Al Azizah Jenib. Salah satunya itu memang kegiatan rutin, ya. Penanganan anak-anak bermasalah. Penanganan bermasalah, ya, misalnya itu anak trauma observasi, ya. Iya. Nah, Bunda Hetty ini kita ingin sedikit dari perspektif psikologis, ya. Ini kan banyak ini, ya. Memang dari sisi hukum memang sudah ada penindakannya, ya. Memang itu yang memang meresahkan. Tapi kan ada informasi kan kalau ditindak secara hukum kan cukup banyak ini sebenarnya. Betul. Begitu berita hoax itu di broadcast ke berbagai grup. Nah, orang-orang yang kadang-kadang tidak menyaring informasi membaca seolah itu benar. Betul. Nah, ini kan kecenderungan orang yang menyebarkan hoax ini semakin hari kan semakin masif, ya. Artinya apakah dia itu dari pengguna informasi hoax kemudian menjadi penyebar hoax, atau seperti apa itu pandangan dari Bunda Hetty terhadap hoax itu? Sebenarnya kalau menurut saya, ya. Kenapa penyebaran hoax itu semakin masif di kita? Yang pertama adalah kepahaman masyarakat kita terhadap suatu informasi itu kurang mendetail sumber beritanya. Nah, kemudian ditambah lagi dengan kekhawatiran mereka terhadap suatu isu-isu yang menurut mereka itu berbahaya untuk diri mereka, dan mereka ingin menyampaikan hal-hal tersebut yang berkaitan dengan isu-isu tersebut ke lingkungan sekitar mereka, sehingga terkadang mereka lupa menyaring apakah berita ini benar adanya atau tidak. Bahkan pun mungkin mereka belum memahami betul informasi atau konten yang disebarkan tersebut. Jadi mereka hanya membaca sebagai orang awam, konsumsi informasi orang awam. Jadi mereka tidak betul-betul memahami informasi ini dia ngarahnya kemana gitu. Jadi dia dari kacamata orang awam, dia memahami dengan cara pandang dia, dan itu dia terjemahkan apakah itu berbahaya atau tidak, apakah itu perlu diketahui oleh orang lain atau tidak, sehingga dari situ dia mengambil sebuah sikap. Nah, sikap itu bisa dengan menyebarkan atau tidak. Kalau saat ini kan banyak yang menyebarkan. Nah, artinya masyarakat kita menganggap informasi-informasi yang mereka terima itu merupakan informasi-informasi yang penting untuk disebarkan dan diterima oleh orang lainnya, seperti halnya dia, dari sudut pandangnya dia gitu. Nah, ini yang terjadi sebenarnya. Jadi ada semacam bermacam rasa, misalnya itu dilandasi dari rasa kecemasan berlebihan, kemudian kepedulian berlebihan, sehingga kekhawatiran-kekhawatiran itu ingin berbagi, ya. Mungkin karena kekhawatiran tadi ini dari perspektif psikologis ini
masuk kategori mana kira-kira? Itu sebenarnya kita di dalam diri kita itu kan ada namanya filter. Filter itu artinya kita menyaring segala sesuatu, apakah itu situasi, apakah itu kondisi ataukah informasi yang istilahnya bermanfaat untuk kita. Bermanfaat dalam artian apakah itu untuk membentengi diri kita dari segala hal atau bahkan yang membentuk diri kita sendiri. Nah, terkadang kita salah menggunakan penyaringan itu untuk diri kita sendiri. Nah, kita lebih melihat dari satu sudut pandang dan minim pengetahuan terhadap aspek tersebut. Nah, karena kan masyarakat kita ini bacanya di grup WhatsApp nih, ini baca nih, gini. Dia backgroundnya nggak ngerti nih tentang isu yang dibawain, contoh COVID kayak gitu, COVID saat ini gitu kan. Ini kita nggak ngerti nih gitu. Dengan banyaknya informasi, orang awam ini asik share gitu, dan tidak ada mungkin sumber-sumber yang bisa valid seperti riset, penelitian dan sebagainya yang dilakukan, banyak referensi dalam bahasa Inggris yang mungkin lebih bagus atau dalam bahasa Indonesia, namun istilah-istilah kosakatanya itu cukup berat untuk dipahami oleh masyarakat kita, sehingga mereka akan ngapain saya cari tahu, ya udahlah yang ini aja yang udah dikemas rapi menurut mereka. Nah, di share dan mereka membangun nih asumsi kecemasan itu tadi. Nah, kecemasan itu lahirnya karena rasa kekhawatiran yang berlebihan dan penafsiran terhadap satu informasi baru untuk membentuk persepsi. Jadi tanpa dukungan informasi yang kompleks. Jadi muncul nih emosinya, kecemasan, jadinya perilakunya jadi berlebihan. Harusnya dia saring sebelum sharing harusnya ya. Betul. Ini juga berarti ada pengaruh terhadap ini. Dengan dunia teknologi kan ada pengaruh terhadap kualitas pendidikan ya dari orang yang menerima informasi ya. Seperti kita tadi mungkin kosakatanya dan segala macam, sehingga mungkin daripada dia mencerna, mendalami lagi informasi, lebih baik dia sharing. Harusnya dia saring apakah benar atau tidak ya. Mungkin juga sebagian waktu mau saring juga karena keterbatasan tadi ya, keterbatasan ya. Sebenarnya kita juga dalam hal kebahasaan ini kembali lagi pada culture, pengaruh culture. Katakanlah misalkan kita di suatu daerah itu punya budaya bahasa ibu. Kalau bahasa ibu itu kuat pada kita, misalkan bahasa ibu itu bahasa daerah. Sedangkan informasi ini dalam bahasa Indonesia. Jadi ada bentuk kosakata yang masuk dalam kalimat itu akan berbeda maknanya dengan kalimat yang lain. Nah, ini juga akan memunculkan makna yang berbeda ketika dibaca oleh orang yang dia tidak paham makna dari kosakata tersebut karena bahasa ibunya tadi. Ya. Nah, namun dia mengambil makna juga. Dia tetap tidak mau kalah dalam hal itu. Dia tetap akan membaca karena sekarang ya saya harus eksis dong. Tapi dalam perspektif yang berbeda. Perspektif berbeda. Nah, dari sudut pandang individunya masing-masing. Kemudian masyarakat kita kan budaya membaca dan mencari sumber informasi yang benar itu masih rendah. Nah ini jadi kadang kita perlunya apa nih? Perlunya mau makan ini ya itu aja. Kita nggak perlu cari tahu apa sih kandungan gizinya. Dengan tubuh saya perlu nggak sih ini? Bagaimana kadarnya misalkan gitu. Nah gitu juga kalau berita COVID itu seperti apa sih yang perlu kita konsumsi? Nah bagaimana kita menyesuaikan dengan kebutuhan kita nih di mana kita berada. Nah, Bunda Heti, ini mungkin bisa kita berbagi ya, mungkin kita mungkin di Aceh ya, terapi kejiwaan ini kan belum terlalu familiar ya, familiar di kita kan. Mungkin Bunda Heti kan sudah lama ini bergerak ya, mungkin sudah melakukan beberapa konseling dengan beberapa persoalan ya. Mungkin yang paling menonjol di kita itu ada masalah apa sebenarnya yang sering yang ditangani itu? Yang sering saya tangani saat ini kebetulan saya banyaknya klien keluarga dan anak-anak. Nah, jadi persoalan yang sering muncul itu akar persoalannya itu disfungsi keluarga. Kenapa saya sebut disfungsi keluarga? Misalkan persoalan anak yang pergaulan bebas, anak yang melawan orang tua, anak yang tidak mau sekolah, anak yang memberontak dan segala macamnya, atau suami istri yang konflik, ada
istrinya yang cerita begini, suami dengan sikapnya sendiri, istri dengan sikapnya sendiri gitu. Jadi hal-hal yang seperti itu yang sering saya ketemu di selama ini, dan itu semuanya ketika saya telusuri lebih lanjut, semuanya karena disfungsi keluarga. Nah, jadi peran ibu dan ayah dalam membentuk pribadi si anak sehingga dia menjadi pribadi yang kuat, yang hangat, yang fleksibel, yang mampu untuk memanage dirinya dalam situasi-situasi tertentu, baik pola pikirnya, situasi sikap, emosi gitu. Ini sebenarnya dasarnya itu dimulai sejak kecil itu, di mana peran orang tua itu sangat penting dalam membentuk kepribadian seseorang. Termasuk yaitu tadi bagaimana dia mengkonsumsi sebuah informasi sehingga dia tidak termakan dengan informasi tersebut gitu. Nah, kalau dari perspektif konseling ini ya, nah orang-orang yang misalnya kejiwaannya terganggu seperti apa penilaian, misalnya menilai ini orang ini ada terganggu jiwanya, itu seperti apa kira-kira? Kalau secara umum lah, secara umum ya. Kalau kita deskripsi ini panjang nih, ada beberapa jenis, banyak macam ragam gangguan kejiwaan kan. Secara umum, ketika seseorang menunjukkan perilaku, emosi, sikap yang di luar normalnya normatif masyarakat itu, dia sudah dikategorikan bermasalah. Bermasalah. Atau dengan kata lain lebih halus kami sebut dia sudah termasuk orang yang mengalami sifat maladaptif kalau dalam lingkungan sosial, itu tidak mampu menyesuaikan diri gitu. Maladaptif ya? Maladaptif. Jadi ketidaksesuaian diri itu di dalam suatu komunitas, apakah itu dalam keluarga, sosial dan sebagainya. Misalnya anak-anak yang suka menyendiri, nggak mesti anak-anak ya, individu kalau sudah menyendiri itu kan tidak adaptif lagi ya. Itu sudah ada indikasi ya. Ada indikasi. Misalkan lagi duduk-duduk, kita lagi ngobrol biasa, tiba-tiba dia marah sendiri. Yang dalam tanda petik bahwa nggak ada yang menyinggung dia gitu. Hanya dengan tatapan kok dia marah nih. Nah, berarti ada yang membuat dia marah di sini. Apa yang membuat marah? Pikirannya terhadap simbol yang muncul tadi gitu. Hanya sebuah tatapan kok bisa kamu marah. Ternyata simbol itu mengingatkan dia pada kondisi yang memancing emosinya. Nah, kalau biasanya kayak kalau ada seperti ini, terapinya itu seperti apa yang biasa dilakukan? Dia bergantung. Kalau misalkan itu gangguannya di persepsi, berarti kita lakukan, dia nggak ada satu jenis pendekatan itu yang bagus, tetapi dia lebih kepada kemampuan klien dalam menerima pendekatan tersebut untuk dia adaptasikan dengan dirinya, dan itu menjadi win-win solution untuk dia bisa menemukan cara yang terbaik. Nah, misalkan kita pakai terapi kognitif, ya, itu terapi kognitif macam-macam. Ada kognitif terapi, ada yang penggabungan dengan perilaku kognitif behavioral terapi. Gitu. Jadi kita bermainnya di bagaimana dia membangun sebuah persepsi dari informasi-informasi yang dia peroleh. Nah, di situ nih kita masuk nih, di mana letak gangguannya, di mana letak miss-nya di situ, sehingga dia muncul sebuah pola pikir baru yang itu mungkin maladaptif yang muncul di dalam masyarakat gitu, atau yang terlihat di lingkungannya. Atau kalau misalkan masalahnya di emosi, berarti kita tekniknya lebih ke emosi terapi gitu. Ada macam-macam, ada emosional terapi, ada kalau dibilang kalau sekarang itu pengembangan treatmentnya itu ada rasional emotif behavioral terapi, ada kognitif behavioral terapi, bahkan sekarang ada forgiveness terapi. Ya, orang sekarang bermasalah hanya dengan kata maaf, coba. Iya. Orang bilang kita maaf lebaran, maaf ya. Itu bukan seperti itu esensi maafnya. Dalam forgiveness terapi, bagaimana kita betul-betul ikhlas, diajarkan untuk menerima apa yang menjadi kesalahan. Apakah kesalahan dari kacamata kita, atau mungkin kesalahan yang memang betul-betul kita lakukan. Tapi bagaimana maaf itu kita jadikan sebagai suatu metode penyembuhan untuk diri kita sendiri. Nah, untuk beberapa orang, meminta maaf itu peperangan yang luar biasa dengan batin. Jadi sehingga kadang-kadang untuk dia bisa minta maaf, dia bisa menjadi robot ya pikiran dia. Artinya, minta maaf dia, udah nggak usah deh, aku mending balik aja lah pulang gitu. Jadi dia menjadi robotnya pikiran. Ada juga yang maaf amigu ya, maaf aja, nanti di belakang masih ada ya. Nah, maafnya anak-anak gini, ya udah deh,
saya minta maaf ya. Yeah. Udah ya, maaf ya. Gitu aja gitu kan. Tapi pada orang dewasa, ternyata kata maaf itu yang diucapkan dengan ikhlas, dengan tulus, itu cukup memberikan ruang kelegaan dalam diri seseorang. Nah, kenapa adanya forgiveness therapy ini? Karena beberapa orang itu perlu dibantu untuk bisa memunculkan perilaku, sikap, dan emosi yang bisa untuk memaafkan. Nah, nggak bisa nih keluar sendiri, mulut ini susah digerakkan itu kadang-kadang untuk bilang. Harus dari hati, ketulusan ya. Iya, tapi untuk memunculkan itu yang sulit. Sulit ya. Peperangan di batin itu, kalau saya minta maaf, enak kali dia dong. Ah, itu kan asumsinya. Enak kali dia dong, dia udah buat salah, nggak ada merasa bersalah juga. Emang apa manfaatnya? Nggak rugi saya nggak berteman sama dia, misalkan. Kan kalau itu diperkuat, ini nggak akan keluar nih kata maaf nih. Jadi selama ini kan Bunda Hetty kan dengan yayasan selama ini kan sering melakukan kegiatan ya. Kegiatan misalnya ke beberapa tempat ya. Artian untuk melakukan konseling ya. Konseling karena ini kegiatan sifat sosial. Nah, ini kan karena sifatnya kan menjemput bola. Menjemput bola karena kepedulian kita, bagaimana membentuk karakter. Ya, kita tahu berbagai persoalan-persoalan rumah tangga itu kan mempengaruhi ya. Nah, tentu ini karena dari perspektif konseling itu harus dibimbing, ya harus dibimbing. Kira-kira kalau ada nggak selama ini yang memang datang karena kebutuhan, datang sendiri kebutuhan bahwa ingin melakukan terapi misalnya. Banyak. Ada ya? Banyak ya? Banyak. Setidaknya paling tidak kan kita ingin tahu bahwa sudah timbul kesadaran dari masyarakat kita bahwa ketika dia menyadari maladaptif tadi atau selain maladaptif misalnya, adaptif mungkin ada hal lain mungkin. Ada kecemasan yang berlebihan, ada banyak hal lah mungkin yang saya nggak ngerti, tapi dia kan mulai merasa jiwanya tidak tenang. Itu kan sering ya, banyak yang datang ya. Lumayan, kalau kami kan di PD baru, kalau dulu saya menerima klien itu di Prodi, di Lab Prodi, di Unsia. Kalau sekarang dari beberapa saran teman-teman yang mau konsultasi dan sebagainya, nggak mungkin di rumah untuk beberapa situasi. Jadi akhirnya kita berinisiatif mendirikan membuka yayasan dengan kantor yang berdomisili di PD. Nah, ternyata antusiasme masyarakat yang sudah paham, sudah tahu itu lumayan besar, sehingga saya memang masih kewalahan karena saya sendiri di sana masih belum ada. Karena untuk bisa melakukan sebuah proses terapeutik penyembuhan untuk psikologis itu kan bukan hal yang mudah gitu. Jadi gimana sih kita mengupas sesuatu yang nggak ada di depan kita? Kalau kita ngupas bawang masih mending ada bawangnya. Ini nggak ada bawangnya, nggak ada apa-apanya gitu. Di sini kan ada banyak fakultas psikologi, ada berapa jurusan kalau di Banda Aceh nggak kekurangan kita. Kalau di Banda Aceh nggak kekurangan, tapi di daerah yang masih kurang. Daerah ya? Tapi paling tidak kan dari daerah itu kan bisa alumni kan bisa diarahkan ya, bisa menyebar ya, tidak hanya di Banda Aceh ya. Itu mungkin belum kesadaran masyarakat kita terhadap kepercayaan. Sebenarnya hubungan terapeutik dalam psikologi itu lebih kepada kepercayaan si klien terhadap kita. Jadi klien itu akan memilih orang yang menurut dia itu interest, dia nyaman di awal ketika bertemu dengan orang tersebut. Nah gitu. Sehingga memang agak susah. Saya pertama kali waktu gempa PD Jaya. Nah, jadi ketika masuk untuk membantu reaksi trauma awal itu di PD Jaya, kami itu ketika mengatakan bahwa kami tim dari tim konseling, mereka nggak butuh katanya. Nggak butuh. Gitu. Yang butuh Indomie, yang lainnya, kain, baju. Kami butuh tempat tinggal dan sebagainya. Namun pada saat itu saya nggak kehabisan akal bahwa sebenarnya seseorang yang sedang mengalami konflik atau persoalan di dalam dirinya, dia tidak akan pernah bisa menyadari atau bahkan dia tidak mau tahu tentang dirinya yang lainnya. Dia hanya mau tahu apa yang hilang di depannya itu saja. Gitu. Kadang-kadang pun dia untuk kita ajak untuk memahami dirinya sendiri itu kan sulit pada masa-masa itu. Akhirnya saya hanya menyediakan diri saya untuk ada di sampingnya. Itu saja, tanpa komunikasi, tanpa apapun. Ketika si ini sudah nyaman, ternyata waktu satu hari itu nggak cukup. Dia manggil lagi, dia bahkan kasih keluarga-keluarganya yang lain yang tadi dia tutup, nggak boleh. Dia kasih nih, tolong nih, diobatin nih, tolong diinikan. Ada satu kasus, anak kecil umur 5 tahun. Jadi sudah 3 hari
digendong-gendong nih sama orang di situ di camp, digendong. Dia biasanya sangat cerewet gitu. Oh, nyapa semua masyarakat itu dengan saya ini, saya kemari gitu. Tapi setelah peristiwa gempa itu, dia tidak ngomong sepatah kata pun. Termasuk dengan orang tuanya. Dia diam, 1000 bahasa diam. Jadi tidur pun nggak tenang, semuanya nggak tenang. Akhirnya ketemu dengan kami itu, dengan saya hari ketiga. Jadi ketika pertama kali saya minta, sama ada salah satu relawan lain dari ini lain, untuk apa Bu? Jangan diiniin dia belum siap, begini gitulah. Nggak apa-apa, boleh dong, kasih sebentar, saya bilang. Saya bujuk, akhirnya diberikan kepada saya. Apa yang saya lakukan? Sederhana. Saya duduk dengan dia, kami ada beberapa mainan, saya main sendiri, dia lihat. Kemudian dia main dengan saya nanya ke mainan itu. Nama saya ini, nama kamu siapa? Dia sebutin namanya. Disebutin namanya. Langsung ini ya, terpancing ya? Iya, kenyamanan itu tadi bahwa yang perlu kita lihat, keragaman individu itu yang perlu dipelajari oleh seorang konselor atau psikolog itu adalah bagaimana mempelajari polanya individu ini yang berbeda tentunya dengan kita dan individu yang lainnya. Kemudian kita membentuk penyesuaian diri kita dengan pola sikap dia. Nah, kalau udah match nih, dia akan nyaman sendiri. Nah, dia akan keluar sendiri nih masalahnya. Biasanya orang-orang yang orang-orang yang trauma secara mental seperti itu, ini kadang-kadang penyembuhannya itu, proses terapi penyembuhan itu berapa lama kira-kira? Yang kita antisipasi pada orang-orang yang trauma itu jangan sampai dia ke level PTSD. PTSD itu Post Traumatic Stress Disorder. Artinya dia mengalami trauma yang berkepanjangan dan itu belum tersembuhkan. Jadi kalau udah ke PTSD itu kita udah agak sulit langkahnya, tapi masih bisa. Itu bergantung pada orangnya. Nah, kalau misalkan dalam trauma reaction ini, baru reaksi trauma, kita langsung atasin, ini ada kemungkinan besar si individu itu lebih cepat survive, keluar dari kondisi situasi itu. Sebenarnya yang menyebabkan trauma itu adalah shocknya batin manusia itu sendiri ketika dia menghadapi sebuah tragedi atau kejadian yang di luar antisipasi dia, di luar nalar dia, atau bahkan di luar asumsi dia, atau bahkan dia nggak menyangka kok bisa ini terjadi. Nah, ini bikin shock nih, kayak kita dikagetin gitu, kaget gitu. Nah, trauma ini kita masih berada dalam situasi itu. Kita boleh makan, boleh ini. Ada orang yang bahkan nggak bisa makan karena dia masih berada seolah-olah dia masih dalam situasi itu. Gitu. Segala sesuatu yang dilihat dan itu berkaitan dengan kondisi itu akan membuat dia lebih menetap pada pikiran situasi tersebut. Yang kita lakukan adalah membantu dia untuk melihat kembali bahwa sekarang kamu bukan pada situasi dan kondisi itu sudah berlalu. Nah, jadi metodenya macam-macam nih. Kita boleh untuk awal mungkin ya yang paling penting sebelum kita kasih metode itu attending dulu. Kita diterima dulu nih sama klien kita. Kalau di Aceh kita mau bilang bahwa kita psikologi atau kita konseling itu yang kita mau jelaskan bahwa ini adalah pendekatan kejiwaan yang kita belajar dari Barat, kita diusir. Kita diusir. Tapi kalau kita bicara bahwa Allah memberi kami ilmu untuk menyentuh hati ibu, untuk membuat bahwa kita sama-sama saling berbagi kasih sayang, itu bahasa kita. Nah, itu lain lagi ceritanya, udah terbuka gitu. Jadi kembali kalau mungkin kita ke Banda Aceh atau kita ke Jakarta, nggak perlu pakai bahasa itu, mereka udah paham gitu kan. Tapi kalau masuk satu lagi nih Bunda Heti ya. Susah. Ini terkait dengan trauma tadi kan, trauma kemudian masa penyembuhan terhadap trauma. Nah, kita tahu kan Aceh itu kan mengalami fase konflik yang cukup panjang, betul. Puluhan tahun. Dan ini kan kalau kita bicara trauma, bukan lagi trauma ya, tapi karena saya sendiri dulu waktu masih masih kecil ya, konflik kan mulai 89 sudah mulai ya. Malah kan saya sering melihat ada mayat-mayat di pinggir jalan pagi-pagi, dan kita kan belum siap dengan kondisi seperti itu. Sering melihat. Kemudian ini menjadi sebuah traumatik tersendiri. Itu kita yang melihat. Belum lagi bagi mereka yang terdampak langsung. Ya, misalnya
kalau di Sigli kan memang ada rumah gedung dulu. Betul. Ya, itu kan banyak orang yang mengalami penyiksaan, baik itu keluarganya, baik orang yang mengalami sendiri kan mengalami trauma yang luar biasa. Betul. Nah, kalau trauma-trauma semacam itu ya, itu kira-kira berapa lama fase itu pertama kan udah masuk kategori apa? Kemudian fase penyembuhan seperti apa itu? Dia pertama trauma reaction. Trauma reaction itu terjadi 3 bulan setelah kejadian. Nah, setelah itu bila 3 bulan dia tidak sembuh, dia tidak keluar dari situ, maka bertambah gangguan atau simptom-simptom trauma. Maksudnya simptom itu gejala-gejala trauma itu dia muncul dalam emosi, dia muncul dalam sikap dan perilaku, itu muncul nih simptom-simptom itu, gejala-gejala trauma yang mengindikasikan dia trauma. Nah, setelah 3 bulan itu dia tidak sembuh, itu masuk bulan keempat, kelima dan seterusnya, itu udah masuk kategori PTSD. Nah, PTSD itu dalam psikologis itu dianggap dia sebagai salah satu gangguan yang sifatnya klinis. Klinis ya? Ya, jadi ada beberapa ahli psikologi menyebutkan bahwa PTSD itu nggak bisa disembuhkan dengan teknik murni psikologis gitu, kejiwaan gitu. Jadi dia harus ada perpaduan induksi intervensi obat gitu. Ada untuk beberapa kasus. Namun tidak semuanya. Jadi ada beberapa individu yang memang punya semangat untuk survive ya dengan keluarga yang solid membantu dia gitu. Terkadang nggak butuh intervensi obat. Namun kebanyakan dari kita menganggap bahwa PTSD itu butuh obat. Namun saat ini pengalaman saya PTSD itu bisa dibantu tanpa obat dengan cara salah satunya adalah memaksimalkan fungsi keluarga di luar fungsi terapisnya. Gitu. Misalkan konselor sudah melakukan proses konseling nih. Ini peran keluarga itu bukan hanya ibu dan ayah di sini, tetapi keluarga umum, keluarga utuh, apakah adik-beradik, sanak saudara dan segala macamnya, itu memperkuat psikisnya dia, kehangatan, rasa aman dengan adanya mereka, kemudian mendukung, mensupport selalu, kemudian menghadirkan pikiran-pikiran positif, perilaku-perilaku positif. Nah, ini memperkuat dirinya. Nah, ini cepat. Tapi kalau dibilang masa itu setiap orang itu beda-beda. Beda-beda ya? Beda-beda. Bergantung sejauh mana kemampuan resiliensi namanya. Resiliensi itu adalah kemampuan seseorang dalam mengelola konflik. Nah, sehingga dia keluar dari persoalan tersebut. Nah. Tapi Bu Daitin, mungkin kalau bicara tentang trauma konflik, ini kan mungkin agak luas ya. Karena tema kita tentang hoax malam ini, tapi saya ingin nanti satu saat nanti kita bicara tentang bagaimana melakukan rekonsiliasi, bukan hanya rekonsiliasi politik, tapi rekonsiliasi batin ya, secara psikologis bagi masyarakat Aceh yang memang terdampak konflik dulu ya. Tapi itu ada sesi khusus nanti ya. Kita akan bicara karena malam kita bicara hoax. Nah, ini kan ya sudah bicara tadi tentang bagaimana bahaya hoax terhadap orang yang menerima hoax, kemudian tentang kondisi jiwa orang yang menyebarkan hoax kan. Nah, kira-kira dari saran Bunda Hetty ini apa yang harus dilakukan ya oleh kita nih semua untuk mengantisipasi supaya kita jangan menjadi korban ataupun pelaku penyebar hoax. Apa yang harus kita lakukan? Sebelum masuk ke situ, saya pengen sampaikan gini. Terkadang ketika kita bicara hoax, kalau saat ini kan dengan pandemi COVID ini, hoax itu kan banyak berkaitan dengan konten COVID. Konten COVID ya. Kondisi masyarakat dan sebagainya. Nah, jadi terkadang orang yang mungkin dia baru gejala sakit ya, belum tentu dia COVID gitu. Tapi dia sudah berpikir, aduh saya mati nggak sih? Aduh ini berapa lama lagi nih? Aku setelah ini nanti gimana ya? Udah batuk aku gini-gini. Nah sebenarnya dia men-track sendiri tubuhnya. Kamu secara tidak langsung kita bilang sama tubuh saya, kamu bilang sama tubuh sendiri, saya kalau sudah batuk nanti sesak nafas, karena kan itu yang kita konsumsi. Sedangkan walaupun itu gejala umum yang terjadi, namun ada kan yang tidak bereaksi. Nah kan gitu. Kita bisa saja masuk di antaranya ketika kita tidak menyediakan diri kita untuk tubuh berada seperti itu. Nah, jadi banyak orang sakit yang sakitnya itu lebih parah karena pikirannya yang tambah sakit.
Karena terbawa. Ibaratnya gini. Apa istilahnya delusi apa? Ya, dia berpikir bahwa dirinya ini udah betul nih, gejalanya udah pas nih, udah bener nih, kan gitu. Padahal kan kita perlu melihat dan kalau perlu ya PCR aja deh, tes dulu biar yakin gitu, jangan berasumsi ya gitu. Jadi asumsi yang dibangun atas imajinasi dari berita tadi. Apalagi yang dia baca konsumsi hoax tadi. Kemudian ada hoax berita kalau mau vaksin 2 tahun mati. Jadi kan banyak orang nggak mau vaksin akhirnya jadi kendala. Itu hoax tadi ya. Iya, sebenarnya kita perlu lihat kembali bahwa kondisi tubuh kita seperti apa. Nah, untuk mengatasi ini bagaimana sih sebenarnya supaya kita tidak terkontaminasi dengan berita-berita ini tadi yang hoax ini tadi. Yang pertama, kita cari dulu kebutuhan berita yang kita inginkan itu apa sih? Gitu. Misalkan ini pagi-pagi kita udah lihat media sosial, terus kita lihat aja nih semua serampangan gitu, acak gitu ya. Sedangkan kita tidak mempunyai orientasi kebutuhan. Nah, kalau kita nggak punya orientasi kebutuhan, mending nggak usah. Jadi hanya pilih saja ini orientasi kebutuhan kita akan berita ini apa. Itu saja, itu satu, membatasi. Kemudian mencari tahu antara korelasi ya, menghubungkan secara pengetahuan, bukan secara naratif umum. Jadi semampu kita gitu, misalkan ini kesehatan nih, gejala-gejala ini apa? Oh ini. Nah, gejala lainnya yang bisa sama dengan ini apa? Sehingga kita bisa memperkaya pikiran kita akan informasi bahwa nggak hanya COVID aja loh yang hilang penciuman, flu, orang sinusitis juga hilang penciuman kan gitu kan? Orang sinusitis juga hilang penciuman kayak gitu kan? Nah, orang yang punya alergi berat bisa juga hilang gitu kan? Jadi kita cari nih beberapa penyakit yang sama nih, yang punya indikasi yang sama. Jadi cari korelasi hubungan dari berita itu sendiri. Kemudian yang ketiga, yaitu cari dong ahlinya. Nah, cari ahlinya, minimal kita berdiskusi dengan ahlinya. Ini siapa nih ahlinya? Sebelum kita ibaratnya gini, ini kita udah dapat informasi. Ini nggak langsung kita makan. Kita simpen dulu di sini. Kita campurin dulu, campurin. Baru nih kita lihat, oh ini isinya. Baru ini yang ini intinya baru kita ambil. Itu kalau memang perlu penelusuran ya. Betul. Informasi misalnya sebelum kita sharing, kita saring dulu. Proses penyaring kalau di Bunda Hetty sampaikan tadi kan butuh pengetahuan, butuh harus kita lebih giat untuk men-track literasi dan segala macam. Nah, ini kan butuh ya kalau memang kita misalnya udah biasa dengan literasi, kita masih hobi. Nah, sebagian besar masyarakat kita kan sangat malas itu untuk membaca. Nah, ini maksudnya tips-tips yang praktis misalnya untuk mencegah supaya kita jangan jadi korban hoax dan jangan jadi penyebar hoax. Yang pertama, lihat dulu kita berada di mana. Nah, kita berada di mana? Oh, saya beradanya di PD nih. Ya, culture masyarakat PD gimana sih? Lihat ke realnya. Nah, interaksinya bagaimana? Oh, kembali kepada situasi yang terbangun di daerah kita aja gitu. Situasi di daerah kita itu gimana? Keputusan pemerintah misalkan di daerah kita ini pakai gini nih, ini seperti ini. Udah kita berpedoman di situ aja. Tidak perlu ketika kita adalah salah satu orang yang mudah diserang cemas dengan informasi hoax ini tadi, kita jangan mengakses nih, batasi diri untuk tidak mengakses mencari tahu di Jakarta lagi ngapain ya. Nggak perlu nih kalau kita tipe yang begitu, karena akan menurunkan produktivitas kita dalam bekerja, kualitas pribadinya, mudah cemas, mudah marah. Anak-anak nggak apa-apa udah kena marah sama kita. Nah, kalau yang suka kepo itu ada nggak gangguan kejiwaan kepo? Karena kan orang kita kan banyak kepo nih, tinggal di Aceh ya. Tapi kepo kan sering, apalagi itu kepo ke Jakarta, ke masalah orang di Jakarta, kita kepo. Ya. Itu kalau bahasa anak sekarang kepo itu artinya dia pengen tahu tapi tidak punya orientasi untuk apa saya pengen tahu kan gitu. Itu makna kepo kan sebenarnya. Jadi kalau boleh aja sih kepo asal dia bukan tipe pribadi yang mudah terserang kecemasan tadi. Mudah terbawa dengan informasi yang ini tadi. Nah, boleh aja nggak masalah. Namun kalau misalkan kepo tapi tidak mempunyai orientasi tujuan terhadap informasi tersebut, so why? Kenapa kita harus melakukan itu gitu? Jadi hanya buang-buang waktu. Hanya buang-buang waktu. Jadi kita lebih produktif aja. Apalagi dengan dunia teknologi, dengan dunia media sosial sekarang,
kalau pesan yang saya tangkap ini kan harus kita lebih bijak ya, menggunakan media sosial ya. Misalnya informasi-informasi yang kira-kira kita tidak butuh, walaupun itu masuk ke ruang kita ya, ke HP itu kan daerah yang sangat pribadi ya, karena masuk di tanpa mengenal batas dan waktu, dia masuk kapan saja. Scroll aja ke atas, nggak usah scroll aja ya. Jadi kita abaikan saja itu. Itu hal yang paling sederhana untuk mencegah kita menjadi korban hoax tadi ya. Sebenarnya langkah awal juga bisa, misalkan gini, hari ini membiasakan diri ya, diri untuk hari ini saya mau tahu tentang apa ya, gitu. Saya membiasakan diri bertanya kalimat-kalimat kecil, sepertinya saya hari ini mau buat apa ya, gitu. Ini kalau saya sebagai ibu tentu akan muncul nih, karena fitrah kita udah tahu nih fungsi kita. Oh, saya ibu nih. Oh, saya kalau di kantor saya nanya, saya berdiri di kantor saya nanya, saya mau ngapain ya? Orientasi otak kita akan diarahkan ke kamu mau ngerjain apa di kantormu. Nah, gitu. Kalau di rumah kita berdirinya, state kita di rumah, area kita di rumah. Saya sebagai perempuan, saya nggak usah bilang saya ibu, saya perempuan, saya berdiri di rumah, saya bertanya, pagi ini saya mau ngapain ya? Saya akan digiring ke fungsi ibu dan fungsi istri. Gitu juga si suami, gitu. Gitu juga si anak, saya mau ngapain ya hari ini? Itu lumrah itu. Itu hal sederhana dan otak kita super canggih untuk men-track kebiasaan-kebiasaan kita yang positif setiap hari. Jadi diawali dengan nawaitu, niat kita sekarang, misalnya kita pasang terus target kita. Kita hari ini kita misalnya saya sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami, apa tugas kita hari ini? Apa minimal di rumah dulu. Setiap orang seperti itu ya. Misalnya anak-anak juga kita tanamkan. Kamu harus pikirkan, kamu sekolah hari ini belajar apa? Jadi nggak usah dia melayang-layang kemana-mana ya. Misalnya gini, peran ibu nih, nak bangun pagi, sayang bangun pagi, sholat subuh ya. Setelah sholat nanti kamu mandi, terus kamu makan, sarapannya sudah ada. Nah setelah itu nanti kamu siap-siap ke sekolah. Itu secara tidak langsung kita sudah memberikan schedule aktivitas kepada anak kita. Setiap hari kita bunyikan itu, dan itu akan track seperti orang tua kita dulu. Kenapa sholat maghrib nggak pernah jarang orang yang tinggal? Kenapa? Karena kita maghrib ngumpul semua. Dan gitu orang tua kita, maghrib sholat loh gitu. Tapi kalau zuhur kadang, zuhur sholat jarang, jarang. Jadi menggerakkan, menanamkan hal-hal seperti itu di dalam alam bawah sadar ya. Dari kebiasaan nanti akan menjadi dari awal-awal yang dibiasakan itu akan masuk ke bawah sadarnya, otomatis akan saya bangun akan begini sampai kita besar. Sama seperti kalau orang bau langsung kita otomatis tutup. Padahal nggak tentu bau ya, betul. Gitu ya. Sebenarnya bau itu kan karena sesuatu bau yang tidak kita sukai. Dan menurut kita bau. Yang namanya bau itu kan, kalau bau kan bisa bau enak, bau enggak, tapi bau orang bilang kalau wangi kan, kalau bau enak kan wangi. Kalau yang namanya bau berarti bau enggak wangi. Jadi kita otomatis bau tutup ya. Betul. Karena itu kebiasaan tadi ya. Betul. Dari kecil sudah ditanamkan ya. Jadi memang kita harus menanamkan hal-hal yang baik ya. Sebenarnya dari aktivitas kecil itu akan menjadi sebuah kebiasaan yang aktivitas kecil tapi baik, itu akan melahirkan sebuah kebiasaan baru dan itu mengakar kuat sehingga akan membentuk nih kebiasaan di masa dewasanya. Jadi tips misalnya kiat-kiat yang harus dilakukan sekarang untuk menangkal kita, apalagi di media sosial. Sekarang begitu bangun kita harus ingat dulu ya. Nanya dulu sama diri sendiri ya. Saya butuhnya apa? Saya mau ngapain hari ini? Apain hari ini? Saya sebagai seorang misal suami, istri, anak, saya ngapain hari ini? Nah, itu aja apa kebutuhan saya hari Iya, ini? Jadi nggak perlu kita buka HP, kepo, yang nggak perlu ya. Yang kedua, sebelum tidur, HP-nya jangan taruh dekat-dekat dengan. Apabila perlu, taruhlah HP misalkan di lemari. Yang kita kalau mau ngambil kan perlu buka lemari dulu. Jadi pas saya mau bilang sama istri saya taruh HP di kepalanya. Pas bangun kita akan ambil HP dulu. Jadi aksesnya itu diperjauh, dijarakkan sehingga karena kita bangun pagi itu kan nggak langsung semangat, jadi kita akan bermales-malesan. Ini bergerak untuk ke sana itu butuh waktu untuk tubuh kita. Jadi biasanya kita akan apa dulu aktivitasnya kamar mandi. Jadi yang kalau HP-nya dekat kita HP dulu, nggak kamar mandi dulu. Saya gitu juga betul. Jadi betul 100%. Jarakkan dulu HP-nya. Apabila perlu persulit untuk kita dapat. Nah gitu. Memang begitu ya. Jadi memang dulu saya coba ya misalnya beberapa kali HP-nya saya taruh di luar kamar ya. Jadi begitu bangun kita kan lihat HP nggak ada, tapi kita tidur lagi ya. Tapi
memang ada perasaan yang lega besoknya, Iya, karena betul, nggak betul. tergantung dengan HP ya. Betul. Nah, karena Dan- HP itu kan banyak informasi. Nah. Terutama yang hoax itu bikin kita langsung stres ya. Kalau kita, apalagi kalau kita konsumsi informasi kayak peristiwa-peristiwa yang bikin traumatik, Iya. pembunuhan, dan segala macamnya. Iya. Artinya segala situasi yang buruk itu menyebabkan kalau kita mengawali hari kita dengan informasi itu sebenarnya energi kita jadi negatif. Nah, itu kemungkinan besar. Padahal kita harus awali hari, kalau suami bangun tidur yang dilihat wajah istri dulu dong. Iya, Jangan iya. HP dulu. Iya, iya. Cium istri dulu, sapa Iya. istri dulu, kan gitu. Kemudian Saya, kedua kalau anak-anak. malam ini saya simpan HP. Pagi-pagi saya lihat istri dulu besok. Nah, gitu. Jadi Biar- kan biar semangat. energi jadi positif. Kalau nggak lihat kena marah kita. Karena itu sebenarnya kebutuhan dasar, kasih Iya, sayang, iya, iya, iya. perhatian. Ini perhatiannya dicuri sama HP. Siapa Iya, yang marah coba? betul. Baik, Bunda Hetty, terima kasih. Ini kan kita sudah banyak dapat tips ya, kemudian terkait dengan konseling ya. Iya, betul. Ini kan nggak hanya bicara malam ini kita, ini kan bicara tentang hoax ya. Mungkin banyak persoalan kejiwaan lain yang perlu malam ini di acara public review kan kita ingin memberikan satu edukasi ya tentang, misalnya malam ini kita bicara tentang hoax. Ya. Mungkin nanti suatu saat akan kita bicara tentang pengaruh handphone, kemudian lagi kita bicara yang lebih penting yang saya sampaikan tadi adalah tentang pemulihan trauma masyarakat Aceh ya trauma konflik ya. Sebelum ini saya bilang bahwa yang paling gencar itu terjadi pada anak-anak kita itu gadget. Kecanduan gadget, pada anak-anak. Nah, ya. ini yang merusak Ya. pola perilaku anak-anak. Nah, kita. ini mungkin harus ada sesi khusus yang harus kita bincang khusus ya. Insya Allah, Karena insya Allah. masalah ini juga saya pernah hadir diundang di acara yang digagas oleh Kanwil Kementerian Agama membahas tentang pengaruh game tadi ya. Pengaruh HP terhadap bukan hanya anak-anak, juga terhadap orang tua. Betul. Game online waktu itu. Game online kan berhubungan dengan gadget tadi ya. Betul. Nah, mungkin ini akan ada sesi khusus nanti akan kita bahas ya. Mungkin satu lagi terakhir Bunda Hetty, pesan Bunda Hetty ini terhadap saudara-saudara kita semua ini ya. Tadi kan sudah disampaikan ini untuk mencegah ya. Tadi kan sudah di awal, tapi ini sekali lagi untuk mencegah yang sederhana kita pesannya yang untuk mencegah kita supaya jangan menjadi penyebar dan pengkonsumsi hoax. Apa yang kita lakukan ini? Lihatlah Harus diawali dengan apa misalnya? Itu tadi ya tip ya. Ya. Pagi jadi menjauhkan gadget dulu ya, HP Gadget. yang memang Sebelum sumbernya tidur, malam sebelum tidur. sumbernya di situ memang. Sumbernya di situ. Jadi memang HP itu ya sumbernya ya, Iya, harus iya. kita jauhkan ya. Iya. Iya. Tapi paling penting juga adalah hadirkan orang terpenting dalam diri kita, ke dalam jiwa kita dengan besar orientasi kepedulian kita terhadap orang penting tersebut di dalam hidup kita, maka mungkin perhatian kita, kepedulian kita terhadap hoax ini itu akan berkurang. Nah, ya hadirlah keluarga kita di dalam hati kita, dalam pikiran kita sekuat-kuatnya bagaimana orientasi mereka, kepentingan mereka itu lebih utama ketimbang kepentingan berita-berita yang kita belum tentu punya kontribusi kepentingan di situ. Baik, Bunda Hetty, terima kasih banyak. Ini sudah bincang-bincang kita malam ini di kita pilih tempat yang agak santai sedikit karena bicara tentang terapi trauma ya. Dan saya juga pilih tempat bisa menjadi tempat terapi juga ini ya. Supaya nggak trauma juga. Baik, Parpais ini ya. Jadi hoaxnya jangan. Terima kasih sudah datang dari Sigli ke sini ya. Kita bincang-bincang. Jadi sahabat Yara, malam ini kita sudah mendengar banyak ya apa yang disampaikan oleh Bunda Hetty tadi tentang hoax dan bahaya hoax itu. Nah, banyak jadi hoax itu bukan hanya menyerang anak-anak, juga menyerang orang dewasa. Betul. Itu mempengaruhi pola pikir kita. Jadi memang yang harus kita lakukan adalah bagaimana mengawali hari-hari kita dengan hal-hal yang positif. Ya, mengawali dari hal yang positif, berdiskusi dengan diri kita, apa yang pertama kita lakukan untuk mengawali hari kita. Apa kebutuhan kita hari ini sebagai seorang individu yang melakukan aktivitas, baik itu sebagai seorang laki-laki, suami, ayah, atau seorang ibu, perempuan, anak, dan sebagainya.
Jadi harus kita biasakan. Bagi kita mungkin orang-orang yang sudah tua, yang sudah berkeluarga, ya kita bisa dengan diskusi kita malam ini, dengan saran-saran yang sudah disampaikan oleh Bunda Heti tadi, kita bisa mulai besok kita bisa mengawali. Saya akan awali. Begitu pagi-pagi saya akan saya akan bertanya dulu apa yang harus saya lakukan hari ini. Malam dulu, malam nanti pindahkan HP dulu. Malam pindahkan HP dulu. Pindahkan HP dulu. Nah, kemudian kepada anak-anak istri. Kepada anak lihat wajah istri, kemudian mengajarkan anak-anak, mulai mengajarkan anak apa kebutuhan dia hari ini. Ya, itu betul. yang harus kita lakukan ya. Ya, sederhana. Sangat sederhana. Tapi hal sederhana ini hal yang mungkin paling berat untuk kita lakukan. Ya. Tapi harus kita awali ya. Sama seperti sederhana, kalau orang mau salat sederhana, tapi itu paling berat sebenarnya. Ya, betul. Ya, mungkin itu diskusi kita malam ini. Terima kasih Bunda Heti. Sama-sama. Kita bisa ketemu lagi dalam diskusi yang lainnya yang lebih menarik. Insya Allah. Terima kasih juga.